Hai guys, kembali lagi ke YouTube Bookaholic Buddy. Hari ini aku akan unboxing sekaligus book haul buku-buku yang aku dapat di bulan April. Ini edisi buku bekas alias buku pre-love, jadi harga-harganya murah dan terjangkau. Jadi ini dia buku-bukunya, ada 2 bookmile. Aku taruh di dalam tote bag. Oke, ini dia paketnya 2 bookmile dari Shopee. Kita mulai unboxing ya. Ini paket pertama dari Nikuli Bookstore di Shopee. Ini kalau lihat cara bungkusnya sih biasa banget ya, tapi semoga isi di dalamnya aman. Soalnya ini kayak plastik bekas makan gitu, kayak plastik nasi kuning. Itu kan plastik nasi kuning benar. Tapi double sih plastik nasi kuningnya. Cuma kayaknya ini nggak pakai bubble wrap deh. Nih, sudah mulai kebuka. Oke, ini dia paketnya. Ini benar-benar bau kertas nasi kuning. Oke, ini dia 2 buku yang aku dapat dari Nikuli Bookstore. Ya, guys. Kita buka. Ini kelihatan masih baru banget sih, walaupun pre-love bekas. Bukunya aman-aman, bagus kok, kayak baru nih. Pertama, aku ada pesan di Nikuli Bookstore, Stephen King yang Rose Madder. Kita baca sinopsisnya ya, sebentar, lihatkan dulu. Sinopsis dari Rose Madder. Wanita dalam lukisan. Rose Daniels hidup dalam kegilaan suaminya selama belasan tahun, menahankan penganiayaan demi penganiayaan. Namun suatu ketika ia terjaga dari mimpi buruknya oleh setitik darah di spraynya. Ia pun melarikan diri untuk memulai hidup baru. Namun Norman Daniels tidak mau begitu saja ditinggalkan. Apalagi sang istri membawa kartu ATM-nya. Norman pun berangkat mencarinya, dan sebagai polisi ia sudah terlatih melacak jejak. Tapi Rosie yang kemudian dijumpainya bukan lagi Rosie yang dulu. Rosie yang penakut dan selalu pasrah telah memperoleh kehidupan baru yang indah, kekasih baru yang mencintainya, dan kekuatan misterius yang didapatkannya dari Rose Madder, wanita dalam lukisan yang dibelinya di sebuah toko gadai. Maka dimulailah pertarungan hidup dan mati dalam dunia di balik lukisan. Lumayan tebal ya. Ini aku baru pertama kali juga baca sinopsisnya, baru tahu tentang isi bukunya. Jadi aku benar-benar pesan ini, alasannya cuma karena penulisnya Stephen King, terkenal ya. Aku suka banget filmnya yang It, si badut-badut itu. Serem banget. Ini kalau aku lihat dari blurnya berarti menggabungkan antara realism dan fantasi horor ya. Realismnya adalah karena Rose Daniel mengalami penganiayaan dari suaminya. Terus yang bisa kita ambil jadi pelajaran tentang ini ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Terus ada unsur fantasi horornya karena ada kekuatan misterius yang didapatkan dari wanita dalam lukisan yang disebut Rose Madder ya. Sepertinya begitu dari yang aku tangkap di cerita di sini. Good. Kayaknya menarik. Apalagi penulisnya Stephen King kan, udah pasti. Dan aku lihat juga, sempat lihat di Goodreads ini ratingnya berapa. Ratingnya lumayan tinggi sih. Makanya aku beli ini. Terus yang kedua ada
Mitch Albom, The 5 People You Meet in Heaven, 5 orang yang kamu temui di surga. Ini aku beli cuma 35.000. Ya benar nggak ya? Coba aku periksa dulu harganya. Ya ini 35. Terus tadi Rose Madder aku beli cuma 45.000. Ini dua-duanya original ya, semuanya original tapi bekas, makanya harganya lebih terjangkau. The 5 People You Met in Heaven, aku juga belinya benar-benar blind gitu ya, nggak tahu apa-apa tentang buku ini, cuma karena judulnya menarik dan aku periksa di Goodreads, ratingnya juga mantap, jadi aku beli, mumpung harganya murah. Dan ini juga bukunya masih mulus banget ya guys, cuma ada bercak kuning dikit, ini pasti karena udah termakan usia, tapi kondisinya masih bagus banget. Oh cuma ini nggak ada pembatas bukunya ternyata. Coba Rose Madder ada pembatas bukunya nggak ya? Rose Madder juga nggak ada pembatas bukunya. Tapi aku suka ini soalnya novelnya kayak gemes banget, kecil ukurannya. Kecil tapi tebel. Kita baca sinopsis dari Mitch Albom ya, The 5 People You Meet in Heaven. Eddie bekerja di taman hiburan hampir sepanjang hidupnya, memperbaiki dan merawat berbagai wahana. Tahun-tahun berlalu dan Eddie merasa terperangkap dalam pekerjaan yang dirasanya tak berarti. Hari-harinya hanya berupa rutinitas kerja, kesepian, dan penyesalan. Bentar. Ada harga 35. Dicabut dulu. Pada ulang tahunnya yang ke-83, Eddie tewas dalam kecelakaan tragis ketika mencoba menyelamatkan seorang gadis kecil dari wahana yang rusak. Saat mengembuskan nafas terakhir, terasa olehnya sepasang tangan kecil menggenggam tangannya. Ketika terjaga, dia mendapati dirinya di alam baka. Dan ternyata surga bukanlah Taman Eden yang indah, melainkan tempat kehidupan manusia di dunia dijelaskan oleh 5 orang yang telah menunggu. 5 orang yang mungkin orang-orang yang kita kasihi atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Namun telah mengubah jalan hidup kita selamanya tanpa kita sadari. Dari sinopsisnya sih ini tanda-tanda bakal jadi buku favorit aku ya. Sinopsisnya menarik. Pemeran utamanya dari sinopsisnya kita udah tahu kalau dia bakal mati karena menyelamatkan seorang gadis kecil. Terus dia masuk ke surga yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia, yaitu Taman Eden yang indah. Surga bukanlah seperti itu ya katanya si tokoh utama ini. Dan dia bertemu 5 orang di surga itu sesuai dengan judulnya The 5 People You Meet in Heaven. Apakah ini akan sesuai dengan ekspektasi aku? Ekspektasi aku lumayan tinggi sih sama buku ini, soalnya dari sinopsisnya dan dari judulnya udah wow banget. Sekarang kita lanjut ke paket kedua. Ini lumayan tebal soalnya di dalamnya ada 3 buku. Aku unboxing dulu ya. Nggak kelihatan ya, bentar guys, kameranya akan aku turunin ke bawah biar kalian bisa lihat. Wow, kalau ini dia pengemasannya sangat aman ya, sepertinya dari kalender. Kalender. Oke, sudah segini terbuka. Unik sih kalender bungkusnya. Nah, ini juga buku bekas. Oke, yang pertama ada 3. Ini yang kedua dan yang ketiga. Jadi dari bookmail kedua aku dapat 3 buku. Baca nggak? 3 buku. Buku pertama yaitu Red Queen dari Victoria F. Yard. Bener nggak ya bacanya? Victoria F. Yard.
Ini katanya buku terlaris nomor 1 versi New York Times, segera difilmkan oleh Universal Pictures. Aku sih udah sering lihat ini berseliweran di mana-mana ya, terutama di YouTube channelnya booktuber luar. Makanya tertarik beli karena juga pas aku beli harganya murah banget. Ini 38.500 pre-love bekas, makanya ini kelihatannya agak menguning, tapi kondisinya masih bagus banget sih ini untuk harga segitu ya. Mari kita buka bungkusnya. Ini emang ada bintik-bintik gitu sih. Oke, yang ini ada bookmarknya, tapi kondisinya udah lumayan. Ini ya, ketandahan udah bukan baru lagi, nggak kayak yang tadi sebelumnya. Di paket pertama itu kondisinya masih bercak kuningnya nggak banyak, masih bagus banget. Kalau ini bercak kuningnya udah kelihatan, udah ketandahan. Still, dengan harga segitu masih worth it. Kita lihat yang kedua dan ketiga. Nih aku buka plastiknya dulu ya. Oke. Ini dia buku kedua dan ketiga dari Bookmile kedua tadi. Yang kedua ada Stephen King lagi, yang judulnya The Eyes of the Dragon atau Mata Naga. Oke. Kelebihannya dari toko kedua ini, aku dapatnya dari toko apa ya tadi namanya? Ini dari toko Bakul Buku Online di Shopee. Kelebihannya adalah dia ada bookmarknya, dua-duanya ada bookmarknya. Red Queen juga tadi ada. Kekurangannya adalah warna bercak-bercak kuningnya udah ketandahan banget. Tapi juga namanya buku bekas ya, jadi masuk akal. Jadi ini 3 buku yang aku dapat dari Bookmile kedua. Pertama, Red Queen. Aku juga nggak tahu apa-apa tentang buku ini selain fakta bahwa banyak booktuber luar yang baca buku ini. Buku terlaris nomor 1 versi New York Times. Sinopsis. Kupandangi kedua tanganku, lenganku, mengagumi saat petir menyulut tubuhku. Pakaianku terbakar, gosong oleh panas api, tetapi kulitku tak berubah. Semuanya salah. Aku masih hidup. Ajang pemilihan Ratu Kaum Perak telah menguak kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri Mare. Atau Mer nih bacanya. Dia pun dijodohkan dengan pangeran berdarah perak dari kerajaan Norta. Mungkin kau anggap kisah ini akan berakhir manis. Putri dan pangeran hidup bahagia selama-lamanya. Tipikal. Tapi tunggu dulu, masalahnya Mer adalah kaum merah. Tidak seharusnya bersatu dengan kaum perak. Selama ini, kaum merah hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan kaum perak, menjadi sasaran empuk kekuatan supernatural kaum perak. Kenyataan yang sangat dibenci Mer. Kekejaman kaum perak telah membuat orang-orang yang dia sayangi mati sia-sia. Sebagai tunangan pangeran perak, kini dia memiliki kesempatan langka. Inilah saatnya memulai perlawanan apapun risikonya. Tapi mampukah dia melawan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya? Ini berarti fantasi romance ya, dari sinopsisnya tadi. Tentang kaum-kaum berarti ini ada pembagian kasta ya. Ada kaum perak, ada kaum merah. Jadi kemungkinan ini kalau dari yang aku tangkap ya, trope-nya adalah enemies to lovers. Kesukaan aku sih trope-nya itu. Good. Selanjutnya ada The Eyes of the Dragon. Stephen King. Dongeng klasik tentang naga, ksatria, dan penyihir yang dikisahkan dengan sangat memikat oleh Stephen King. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Delain, Raja Roland dibunuh Peter, sang pewaris tahta.
dituduh sebagai pelakunya. Peter pun dipenjara di puncak menara, dan adiknya Thomas diangkat menjadi raja. Namun Thomas berada di bawah pengaruh Fleck, si penyihir jahat yang selalu berkelana menebar bencana dari zaman ke zaman. Maka Peter dan sahabat-sahabat setianya mesti menyusun rencana untuk merebut kembali singgasana. Dari sinopsisnya udah bagus banget. Fantasi lagi. Aku nggak nyangka sih kalau ini fantasi, kirain horor atau legenda-legenda gitu. Legenda kayak sejarah-sejarah perang-perang gitu. Ternyata ini ada kerajaan di lain, pewaris tahta, penyihir jahat. Jadi kayaknya lebih ke fantasi ya. Kayaknya aku juga belum pernah baca soalnya. Terus ini, Call from an Angel. Dari Harum Semesta, penerbit Spring. Kita baca dulu sinopsisnya. Aku benar-benar 5 buku ini asal beli aja. Maksudnya belum pernah baca sinopsisnya di internet, cuma lihat dari Goodreads. Kalau ratingnya lumayan ya aku ambil karena harganya juga murah kan, mumpung dijualnya murah. Di New York, tanpa sengaja ponsel Madeline dan Jonathan tertukar. Saat mereka menyadari kesalahan tersebut, mereka sudah terpisah hampir 10.000 km. Madeline adalah seorang florist di Paris, sedangkan Jonathan memiliki restoran di San Francisco. Tidak membutuhkan waktu lama bagi keduanya untuk menyerah pada godaan dan menelusuri ponsel masing-masing. Namun itu malah menguak sebuah rahasia yang ingin mereka berdua kubur selamanya. Sebuah rahasia yang bisa membunuh mereka berdua. Ini tropnya bagus sih. Ponselnya ketukar, terus mereka sama-sama kepoan, akhirnya saling buka HP satu sama lain yang ketukar itu, dan akhirnya malah membuka sebuah rahasia yang harusnya tidak mereka ketahui ya. Kalau dari sinopsisnya segitu aku tangkapnya. Yap. Jadi ini ntar aku rapiin dulu. Ini dia 5 buku yang aku dapat dari 2 bookmail di bulan April. Aku belinya dari 2 toko buku bekas di Shopee. Oke. Dari 5 judul ini, aku paling berekspektasi tinggi sama Mitch Albom sih, yang The 5 People You Meet in Heaven. Semoga ini sesuai dengan ekspektasi aku yang sudah sangat tinggi sekarang. Jadi menurut kalian dari 5 buku yang aku dapetin ini, mana buku terbaik? Apakah kalian sudah pernah baca buku-buku ini? Atau adakah di antara judul-judul ini yang merupakan wishlist kalian? Share di kolom komentar ya. Jadi itu dia tadi book haul bulan April dari 2 bookmail. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.